Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki rangkaian ibadah pada siang hari ini. Satu pujian akan mengiringi kita masuk ke dalam beribadah. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di
sepanjang hidupku. Shalom, selamat pagi atau selamat siang Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan. Kita kembali ada di bait-Nya untuk menikmati segala kemurahan Tuhan. Mari beri salam kiri dan kanan. Selamat hari Minggu. Selamat terima berkat Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah ke atas kita semua dan terimalah kasih karunia, rahmat, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Tuhan baik buat kita semua, amin. Biarlah pada pagi hari ini kita mau datang untuk menaikkan ucapan syukur kita karena Dia baik adanya. Amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari lebih sungguh katakan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau menyertai hidup kami. Hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik
Tuhan lebih sungguh lagi. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada. Terima kasih Tuhan. Kau baik buat setiap kami Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya, semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan indahnya, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Apapun kondisi kami, Engkau tetap Tuhan yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau bawa hati kami untuk kami memuji Engkau. Untuk kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Kami mau bersorak meninggikan nama Engkau. Karena Engkaulah Allah yang layak untuk terima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Dan kami mau memulainya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai buat Tuhan kita.
Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Dengan hati bersyukur, kita masuk ke hadirat Tuhan. Dengan hati bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu.
baik, bahkan teramat baik di dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia Yesus yang besar, Dia Yesus yang ajaib. Setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan lebih dan lebih lagi. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Letakkan harapan
teruskan sampai selama-lamanya. Bahkan sampai siang hari ini, kami tetap meletakkan pengharapan kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah yang berkuasa atas jagat raya ini. Allah yang berkuasa atas hidup kami. Dan Engkau yang akan menyatakan pengharapan itu di dalam setiap kehidupan kami yang percaya Engkau sepenuhnya. Itu sebabnya Tuhan, biarlah siang hari ini kami tetap menikmati akan kebaikan Tuhan. Menikmati akan segala kebaikan-Mu. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu sekalipun, Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Berfirmanlah bagi setiap kami, perkenan pakai dan urapi hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita ada hari ini. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Hari ini firman Tuhan, temanya adalah atau judulnya adalah menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara, kita akan landasi dengan firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-27. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, saya akan menampilkan dalam TP2 ya. Baik, saya akan bacakan pelan-pelan. Mazmur pasal 27 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu merekalah yang tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan. Tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia akan melindungi aku dalam pondoknya. Pada hari malapetaka, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang aku menegakkan kepalaku, menghadapi musuh-musuh yang mengepungku. Dalam kemahnya aku hendak mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pasal Mazmur Daud ini dilatar belakangi dengan rasa takut dan gentar. Kenapa? Karena Tuhan menjadi terang dan keselamatan Daud dan menjadi benteng perlindungannya. Kalau kita baca dalam konteks ini, sekalipun Daud dikepung dengan pasukan saudaraku yang sangat besar, dan sekalipun pecah perang dan serangan penjahat yang akan membunuh Daud sekalipun, sekali lagi, Daud tidak pernah takut, Daud tidak pernah gentar, dia tidak pernah menyerah. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat tadi, yang ketiga, itu latar belakangnya masuk di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Situasi kondisi yang tidak sedang baik-baik saja, ternyata sedang dihadapi oleh Daud. Ya, tetapi dia tetap menyaksikan dan menikmati kemurahan Tuhan. Ini yang luar biasa. Situasi dan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja sedang dihadapi Daud. Tetapi Alkitab berkata dia tetap menyaksikan
dan menikmati kemurahan Tuhan. Tidak ubahnya seperti dalam kehidupan saudara dan saya. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah hidup yang penuh dengan tantangan yang semakin berat, saudara dan saya harus tetap percaya kita bisa menyaksikan dan merasakan kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Ayo katakan sebelah kiri, sebelah kanan. Di tengah-tengah masa sulit hidupmu, kita tetap bisa menikmati kemurahan Tuhan. Ini langka, saudaraku. Ini unik. Bagaimana mungkin di tengah-tengah masa sulit, kita justru bisa menikmati akan kebaikan Tuhan. Di masa tantangan yang berat, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Orang dunia mungkin berkata, itu omong kosong. Tetapi firman Tuhan hari ini meyakinkan kepada kita. Karena saudara-saudaraku, Daud pun dan kita pun juga mengalami hal yang sama. Mungkin tantangannya berbeda, tetapi kemurahan dan kebaikan Tuhan tetap berlangsung sampai detik hari ini. Amin, saudaraku. Ini sesuatu yang unik. Ini sesuatu yang dahsyat, ini sesuatu yang luar biasa. Dunia tidak bisa kerjakan itu dalam hidup kita. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia bisa mengerjakan itu atas setiap kehidupan kita. Itu sebabnya dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 paling tidak ada 3 poin. Poin yang pertama apa sih? Kok bisa-bisanya gitu loh. Daud di tengah-tengah masa sulit, tekanan yang begitu hebat yang dilakukan oleh musuh-musuhnya, dia tetap bisa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang pertama, makin memiliki kerinduan ke rumah Tuhan. Ya, makin memiliki kerinduan ke rumah Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat yang keempat tadi dikatakan, setelah pasal ayat 1 sampai yang ketiga tadi melatar belakangi satu peristiwa, situasi, kondisi yang tidak sedang baik-baik saja, tetapi tidak pernah menciutkan hati Daud, kepercayaan Daud. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi terang dalam hidupnya, Tuhan yang menjadi keselamatan di dalam hidupnya, Tuhan yang menjadi benteng di dalam hidupnya. Makanya Daud tidak menjadi takut, tidak menjadi gentar ketika berada dalam situasi yang sulit. Yang dialami oleh Daud bukan teori, yang dialami Daud adalah realita bagaimana seorang Daud dia bisa mengalami banyak hal yang Tuhan kerjakan justru di masa-masa yang sulit. Dia bisa menyaksikan, dia bisa melihat, dia bisa merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena ini satu hal yang dia minta kepada Tuhan, yang dia dambakan kepada Tuhan. Dia berkata, satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, hanya inilah yang ku dambakan. Saudaraku, perhatikan kata ku dambakan. Ini yang didambakan, dirindukan oleh Daud. Di tengah-tengah kesulitan dalam hidupnya, di tengah-tengah tekanan dalam hidupnya, di tengah keadaan yang tidak baik sekalipun, Daud dia mendambakan, dia merindukan untuk tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Punya kerinduan yang begitu dalam untuk kalau sekarang saya bahasakan sekarang, ke bait Tuhan, ke gereja. Orang berkata, oh sudah susah kayak begini kok ngapain kita ke gereja? Tapi itu justru yang dirindukan. Satu hal yang ku minta, yang ku rindukan, yang ku dambakan. Tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Saudara, perhatikan sekali lagi kata yang ku dambakan, yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Bukan berarti tinggal selama-lamanya di rumah Tuhan. Ya, wah ini berarti saya harus tinggal di gereja ini Pak, seumur hidup Pak. Berarti tidak melakukan apa-apa, enggak.
Maksudnya adalah tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya, saudara-saudaraku, ini ada kerinduan, rasa haus, rasa lapar untuk bertemu Tuhan di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu ngapain sih saudara yang dialami oleh Daud? Alkitab berkata yang pertama, dia bisa di rumah Tuhan itu, dia bisa menyaksikan, merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Di rumah Tuhan itu, di bait Allah itu, Daud merasa walaupun musuh bertubi-tubi berusaha untuk menghabiskan nyawanya, musuh berusaha untuk menghancurkan hidupnya, tapi ketika dia memiliki kerinduan yang besar untuk tinggal di bait Allah, di rumah Tuhan, dia merasa tuh saudaraku, di rumah Tuhan itu dia bisa menyaksikan, dia bisa merasakan, dia bisa, saudaraku, merasakan kemurahan Tuhan, dia bisa merasakan kebaikan Tuhan di bait Allah, di rumah Tuhan. Berapa banyak ketika saudara duduk di tempat ini, tiba-tiba pikiran saudara, hati saudara mulai memikirkan, mulai merasakan, oh betapa baiknya ya Tuhan Yesus itu. Atau apa yang sedang Anda pikirkan ketika Anda sedang duduk di bait Tuhan ini? Apa yang Anda sedang pikirkan? Kesesakan hidupkah? Kepenatan hidupkah? Kebalikan dengan Daud. Kesesakan, kepenatan hidup memang dia sedang alami. Tetapi bedanya itu di luar. Bedanya ketika dia merindukan tinggal di bait Allah. Dia justru bisa memikirkan, merasakan, saudaraku, menyaksikan segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Buktinya apa saudaraku? Dia diselamatkan dari musuh-musuhnya yang berusaha untuk membunuh hidupnya. Penjahat-penjahat yang berusaha menghabisi nyawanya. Di rumah Tuhan itu, dia bisa menikmati bimbingan atau arahan Tuhan. Kalau bahasa sekarang, di rumah Tuhan itu karakter kita bisa dibentuk. Lewat apa? Lewat firman. Di rumah Tuhan, di bait Allah itu, Daud merasa akhirnya memperoleh bimbingan, pencerahan. Apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi banyak musuh, ketika menghadapi orang-orang yang ingin, saudara-saudaraku, menggagalkan rencana Allah di dalam kehidupannya. Dalam bait Allah itu dia merasakan bimbingan Tuhan. Di dalam bait Allah itu Daud merasa arahan Tuhan. Di bait Allah itu Daud merasa karakternya sedang dibentuk oleh Tuhan. Wow. Jadi kalau Bapak Ibu berada di bait Tuhan ini tidak hanya sekedar rutinitas. Minggu jam 7 atau jam 10 aku ke gereja deh. Tidak. Tapi Daud ketika di bait Allah, dia merasa Tuhan bentuk karakternya. Dia merasa Daud diarahkan hidupnya, dibimbing hidupnya. Apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi realita di dalam kehidupannya setelah keluar dari bait Allah. Bukankah setelah saudara keluar dari gereja ini, kita menghadapi realita hidup lagi? Ya, dengan carut marutnya keadaan yang ada di sekitar kita. Tetapi bedanya ketika di bait Tuhan itu saudara merasa dibentuk oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Keputusan-keputusan yang akan kita ambil, yang sangat krusial, yang sangat penting, yang akan menentukan perjalanan hidup kita ke depan. Bisnis kita ke depan, rumah tangga kita ke depan, pelayanan kita ke depan. Kita butuh bimbingan Tuhan, kita butuh arahan Tuhan, kita bentuk karakter kita dipersiapkan. Siapa yang bentuk karakter kita? Tuhan. Lewat apa? Lewat firman, lewat Roh Kudus, lewat pujian yang kita naikkan. Saudara, di bait Allah itu Tuhan sedang membentuk karakter kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Di bait Tuhan juga Daud dia menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Dia
Dia menikmati perjumpaan dengan Tuhan loh. Makanya ketika dia tinggal di Bait Allah, dia berkata, seumur hidupku, aku dambakan engkau, aku rindukan engkau. Artinya kerinduannya begitu besar. Untuk dia bisa berjumpa di Bait Tuhan. Di Bait Tuhan itu ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan atas kehidupan Daud. Karena di luar Bait Allah, dia merasa berat sekali hidupnya, tantangannya. Jadikan tempat ini menjadi tempat di mana Bapak Ibu memperoleh kekuatan, memperoleh hikmat, memperoleh bimbingan, memperoleh arahan. Bahkan karakter kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Ketika engkau keluar dari tempat ini, engkau punya energi yang baru. Engkau punya hikmat yang baru. Engkau punya kebijakan yang baru, yang lahir dari pemberian Allah. Saudara, itu yang pertama, kenapa kita harus rindu rumah Tuhan? Kenapa harus rindu ke gereja? Ibrani 10 ayat 25, Alkitab berkata, janganlah, apa saudaraku? Kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Cintai Bait Allah, rindukan Bait Allah, dambakan gerejamu. Karena di tempat ini, sekali lagi saudara dan saya, engkau bisa bertemu dengan Tuhan. Dari tempat ini, saudara bisa merasakan kekuatan yang baru. Dari tempat ini, saudara bisa memperoleh hikmat yang baru. Siapa yang mengerjakan? Tuhan. Itu dikerjakan Tuhan di Bait Allah. Ketika Daud, dia mendambakan, merindukan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudaraku, tapi semakin giat untuk melakukannya. Jadi ini ada sebuah intensitas yang makin hari makin bertambah. Kalau intensitasnya makin hari makin bertambah, berarti saudara setiap pergi ke gereja, engkau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kalau orang tidak mendapatkan sesuatu, dia nggak bisa. Intensitasnya tidak makin meningkat tapi makin menurun. Buat apa sih ke gereja? Paling enggak ya itu saja. Tapi beda ketika engkau tinggal di gereja ini. Ada sesuatu yang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan sudah banyak terima. Entah mungkin minimal satu aja deh. Gitu. Apalagi kalau lebih dari satu. Pasti akan membuat saudara dan saya makin bergairah di dalam beribadah. Bergairah di dalam memuji Tuhan. Bergairah di dalam menyembah Tuhan. Bergairah di dalam mendengar firman Allah. Kenapa acap kali kita tidak antusias dalam mendengar firman Tuhan? Bukan salahnya firman, tapi salahnya hidup kita. Kita tidak menyediakan benih firman itu di hati yang baik. Alkitab berkata, kalau kita menaruh firman, benih firman di hati yang baik akan menghasilkan buah 100 kali lipat. Kesiapan hati ini penting. Makanya Daud berkata, satu hal ku minta kepada Tuhan, hanya inilah yang ku dambakan, hanya inilah yang ku rindukan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati Bait-Nya. Wow. Jangan rutinitas ya ke gereja ya. Tapi izinkan selama kita beribadah, ada sesuatu yang Tuhan sedang alirkan. Itu yang jadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita ketika diperhadapkan dalam masa-masa sulit hari-hari ini. Makanya Daud tidak gentar, dia tidak takut. Karena Tuhan itu real. Yang kedua, ya, yang bisa kita tangkap dari pembacaan kita, Mazmur 27 yang kedua adalah menikmati kehadiran Tuhan. Ya, menikmati kehadiran Tuhan. Ayat yang kelima Alkitab berkata, sebab Ia akan melindungi aku. Garis bawahi kata melindungi. Dalam pondoknya,
pada hari malapetaka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Yang kedua, menikmati kehadiran Tuhan yang ditandai. Yang pertama tadi, Tuhan melindungi dalam pondoknya pada hari malapetaka. Pada hari malapetaka, di pondok yang dibangun oleh Daud, ada Tuhan. Tuhan melindungi di pondoknya pada saat di hari malapetaka. Daud dia menikmati kehadiran Tuhan. Lewat apa? Lewat perlindungannya dari malapetaka. Tanda yang kedua adalah Tuhan menyembunyikan dalam persembunyian di kemahnya. Di kemahnya Tuhan itu hadir. Tidak hanya di pondoknya, di baitnya, tapi di baitnya, di pondoknya atau di kemahnya. Tuhan itu ada. Tuhan bisa menyembunyikan Daud dalam persembunyiannya di kemahnya. Tanda yang ketiga dari kehadirannya Daud menikmati kehadiran Tuhan adalah Tuhan mengangkat ke atas gunung batu. Tuhan membawa Daud ke atas gunung batu. Ini bukan perjalanan yang mudah untuk bisa mencapai gunung batu. Ini bukan perjalanan yang mudah. Tapi Tuhan bisa angkat, Tuhan bisa beri kemampuan, Tuhan bisa beri bawa ke puncak gunung batu. Beberapa pekan atau bulan ini kita digemparkan ya dengan berita-berita mereka yang sedang mendaki gunung ke Rinjani gitu ya. Tidak kalah hebohnya gitu ya, mungkin di Muria gitu kan. Saudaraku. Sebagian saudara pernah ya, ini Pak Daniel sering ini ke Muria. Kapan-kapan gak usah ngajak saya Pak. Karena memang gak pernah diajak saudaraku. Harus ada persiapan dong. Persiapan fisik dan sebagainya. Kalau belum pernah menaiki gunung saudaraku, jangan coba-coba. Pasti kakinya akan gemeter saudaraku nyampe di atas. Saya pernah di daerah Ambarawa itu ya. Berangkat sore nyampe ke ke daerah pegunungan itu ternyata itu ada rumah saudaraku. Rumah jemaat. Ibadahnya itu sekitar jam 10 kalau tidak jam 9 malam, bayangkan. Saya dari bawah sore itu naik nyampe saya kan belum pernah naik gunung gitu ya, sampai rumah itu gemeter saudaraku. Wah kaki ini rasanya. Tapi terobati ketika mereka cara memuji Tuhannya. Waduh kita kalah saudaraku. Mereka di atas gunung, mereka lompat-lompat, mereka menikmati kuasa pujian. Tapi ada benarnya karena dingin juga. Saudara, Tuhan bawa ke gunung batu itu bukan perjalanan yang mudah. Tapi Daud dia menikmati kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan mau bawa bisnis saudara ke atas, percayalah kalau Tuhan yang bawa, engkau akan diberi kemampuan untuk sampai ke puncak di mana Tuhan percayakan untuk bisnismu diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Seluruh aspek kehidupan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kepandian kita, bukan. Tetapi ketika Allah mengizinkan saudara dibawa naik ke gunung batu, sekali lagi karena kekuatan Tuhan. Saudara Daud, dia bisa menikmati kehadiran Tuhan. Tadi yang ditandai dengan dia melindungi, dia menyembunyikan, dia mengangkat ke atas gunung batu. Bukankah hal ini juga akan Allah kerjakan di dalam kehidupan kita? Jadi kalau Tuhan bawa saudara lebih lagi ke atas, izinkan Tuhan yang pegang hidup kita. Keluarga kita, bisnis kita, anak-anak kita, masa depan kita. Kalau Tuhan yang pegang kita, dibawa naik ke atas. Saudara-saudara, maka percayalah, kemana Tuhan bawa kita, Dia akan menyatakan kehadirannya. Termasuk bukan saja di tempat-tempat yang enak,
di tempat-tempat yang paling tidak enak, tempat yang sangat berbahaya, tempat yang sangat berisiko sekalipun, kalau Tuhan hadir di situ, Dia akan menyatakan tadi perlindungannya. Dia bisa membuat, kenapa sih sekali lagi Daud tidak gentar, dia tidak takut, karena dia merasakan betul Tuhan itu bagaimana melindungi dia, menyelamatkan dia dalam segala kondisi hidupnya. Ngeri-ngeri sedap saudaraku, apa yang dialami oleh Daud. Itu pengalaman secara pribadi yang Daud alami bersama dengan Tuhan. Makanya kenapa dia merindukan bait Allah. Karena di bait Allah itu dia bisa bertemu dengan Tuhan. Hari ini, ayo kita sama-sama tidak hanya makin memiliki kerinduan ke rumah Tuhan saja, tetapi kita bisa menikmati kehadirannya. Yang terakhir, yang ketiga adalah respon kita apa sih setelah kita itu menikmati kemurahan Tuhan. Respon kita apa setelah kita tuh menikmati kebaikan Tuhan? Saudara, dalam ayat yang ke-6, Alkitab berkata tadi, maka sekarang aku menegakkan kepalaku menghadapi musuh-musuh yang mengepungku dalam kemahnya. Aku hendak mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan. Jadi respon kita, respon Daud, ya, apa yang setelah mereka Daud atau kita menikmati kemurahan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini saudara masih bisa menikmati kemurahan Tuhan. Hari-hari ini saudara masih bisa menikmati kebaikan Tuhan. Saudara, respon Daud yang pertama adalah menegakkan, bukan menundukkan kepalanya saat menghadapi tantangan yang sedang terjadi. Daud tidak menundukkan kepalanya, tapi dia, Alkitab berkata, ya, dia mengangkat kepalanya, menegakkan kepalaku menghadapi musuh-musuh yang mengepungku. Menegakkan kepalanya, mengangkat kepalanya. Bukan menundukkan kepalanya. Saudara, saat menghadapi tantangan yang sedang terjadi artinya apa? Saudara dan saya diajar oleh Tuhan untuk tetap optimis. Bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Optimis bersama Tuhan pasti bisa. Ayo ngomong sebelah kiri, sebelah kanan. Kita harus optimis bersama Tuhan. Pasti apa? Bisa. Daud tidak lagi menundukkan kepalanya, tapi dia menegakkan kepalanya. Walaupun ada banyak musuh yang ada di depannya. Dia optimis, dia percaya bersama dengan Tuhan pasti bisa. Tidak hanya sekali, dua kali, tapi berulang-ulang kali. Yang paling fenomenal adalah ketika menghadapi siapa? Goliat. Gede, saudaraku. Ya, nah saat saya diizinkan ke Israel itu, saya bertemu dengan beberapa orang yang benar-benar gede. Saya ini sudah cukup tinggi ya, tapi saya ngelihatnya itu kayak gini, saudaraku. Wih, ini benar-benar ini keturunan si Goliat ini, gede banget saudara. Wow. Mungkin waktu itu Goliat yang dihadapi Daud, wah posturnya akan lebih tinggi lagi. Saya ngeliatnya sampai begini. Daud bisa mengalahkan Goliat. Tentara Saul tidak ada satupun yang berani saudara. Padahal sebenarnya punya pengalaman secara militer, lebih punya pengalaman menghadapi musuh di medan perang, lebih punya pengalaman. Daud tidak punya. Dia hanya dengan tongkatnya, dengan pengali-pengalinya, hanya itu yang dia miliki. Dia tidak pernah pegang senjata, apalagi menghadapi Goliat, si raksasa itu. Tidak punya pengalaman, tapi dia optimis. Ya, bersama dengan Allah Israel. Dia bisa menumbangkan si Goliat. Dia tidak sedang menantang Daud, tapi dia berkata, engkau sedang menantang Allahku. Saudaraku, akhirnya Goliat tumbang. Saudara, tidak sedang menundukkan kepala kita, tapi menegakkan kepala kita saat menghadapi tantangan yang sedang terjadi. Artinya saudara dan saya diajar sama Tuhan untuk tetap optimis bersama dengan Tuhan, pasti bisa. Kalau bersama dengan orang lain masih mikir-mikir, tapi kalau engkau yakin, ketika engkau akan melangkah ke masa depan, dan Tuhan yang
bawa saudara. Tuhan yang utus saudara. Tuhan yang ada di samping saudara. Bahkan Tuhan yang membimbing saudara. Daud dia optimis, bersama dengan Tuhan pasti bisa. Tidak ubahnya dalam kehidupan kita. Respon kita apa setelah menikmati kemurahan Tuhan? Yuk tetap optimis. Tantangan yang kita hadapi tidak makin kecil tapi makin berat, makin berat, makin berat. Tidak hanya di dunia bisnis. Dalam gereja pun juga tantangannya makin berat. Benar saudaraku. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita harus tetap optimis, jangan pesimis, jangan menyerah. Sulit, ya sulit. Tapi percayalah kalau bersama dengan Tuhan, kita akan melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita bisa melihat, menyaksikan, merasakan kemurahan Tuhan justru di tengah masa sulit. Respon yang kedua dari ayat yang ke-6 ini dikatakan, tidak hanya menegakkan kepalaku menghadapi musuh-musuh yang mengepung aku, tetapi dalam kemahnya aku hendak mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Kalau kita sudah menikmati kemurahan Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib, saudara dan saya harus memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Karena ada banyak kebaikan Tuhan, ada banyak pertolongan Tuhan. Ada banyak keajaiban demi keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan kehidupan Daud. Dia memberikan korban syukur kepada Allahnya. Jangan lupa ya, kalau kita sudah menikmati begitu banyak kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan lupa untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ini yang dilakukan Daud. Saya percaya Tuhan juga membawa saudara dan saya untuk bisa memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan begitu luar biasa, pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Harusnya aku gak bisa mencapai di titik itu. Tetapi Tuhan bawa ke gunung batu, ke atas gunung batu. Tuhan bawa saudara pada titik di mana Tuhan sudah persiapkan untuk saudara dan saya ada di tempat itu. Kadang di luar dugaan kita. Kita bisa mencapai sesuatu yang wow. Ini karena Tuhan. Saudara, yang ketiga, yang terakhir. Ayat yang ke-6 bagian terakhir. Ya, Alkitab berkata, di samping dia mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku hendak bermazmur bagi Tuhan. Respon kita apa setelah menikmati kemurahan Tuhan? Yang ketiga adalah memuji dan menyembah Tuhan. Daud lakukan itu, dia hendak bermazmur bagi Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan, ini bagian respon yang harus kita lakukan manakala hidup kita dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Berikan pujian, berikan penyembahanmu kepada Tuhan yang keluar dari hati kita yang terdalam. Saya yakin ketika Tuhan berkenan atas pujian dan penyembahan kita, sekali lagi, dia akan lebih lagi menyatakan kehadirannya. Kemanapun kita berada, Alkitab berkata, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan mengikuti senantiasa. Jadi yuk, saudara-saudara, memuji dan menyembah Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita terdalam. Gak bisa dipisahkan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh meyakinkan saudara, tetap optimis ketika keluar dari tempat ini. Saudara sedang menghadapi sebuah pergumulan yang mungkin orang berkata, aku sudah gak sanggup deh. Tapi percaya bersama dengan Tuhan, kita harus optimis. Gak boleh pesimis. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah berputus asa. Jatuh, ya bisa saja jatuh. Ya, kalah, bisa saja kalah.
Tapi tidak selamanya kita jatuh dan tidak selamanya kita kalah. Tapi ada saatnya, makanya tadi di bait Tuhan kita bisa terima arahan Tuhan, bimbingan Tuhan, pembentukan karakter. Di situ manusia batiniah kita makin dikuatkan. Dan jadilah pemenang, sama seperti Daud. Menyaksikan kemurahan Tuhan di bait-Nya yang kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Indahnya kasih Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian ini, sangat bagus sekali, sangat memberkati kita semua. Haleluya. Renungkan kebaikan kemurahan Tuhan tidak hanya beberapa waktu yang lalu, tapi hari ini pun Tuhan bisa menyatakan kebaikannya loh dalam hidup saudara. Saksikan kemurahan Tuhan di bait-Nya yang kudus. Ayo kita naikkan pujian ini. Indahnya kasih Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Amin. Bapa, Haleluya. ku berterima Yuk berterima kasih. kasih Berterima kasih kepada Bapa kita yang baik. untuk kasih setiamu Amin. yang tak pernah berakhir. Katakan saudaraku, Aku ada hari ini karena Tuhan baik amin. dan teramat Terima kasih Tuhan. bagi Engkau teramat baik. Kalau Engkau kuat sampai hari ini, karena Tuhan. alami bersama Karena kalau Engkau kuat sampai hari ini, karena Tuhan. indahnya Haleluya. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti pelangi Bersama kita bangkit berdiri saudaraku. sehabis hujan. Katakan saudaraku, Tuhan, aku sungguh bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. mari angkat kedua tanganmu, katakan, aku ada hari ini. Karena siapa? Sungguh, karena Tuhan, saudaraku. Haleluya. Dia teramat baik. Dia teramat baik. Semua yang ku alami, lewati bersama Tuhan. Jesus. Haleluya. Tuhan seperti pelangi sehabis aku ada hari ini
Ralaya kasyakara barabarabaralamu. Haleluya. Jesus. Bersyukur saudaraku, bersyukur. Bersyukur saudara, mari semua bersyukur. Kalau kau bisa melewati sampai detik hari ini bersama dengan Tuhan. Sadar kalau kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Haleluya. Oh, syukur. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Bekerjalah ya Tuhan. Atas hidup kami. Atas setiap anak-anak-Mu. Engkau tahu keadaan setiap hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan keadaan setiap hidup kami. Bekerjalah ya Roh Kudus. Nikmati kebaikan Tuhan. Nikmati kemurahan Tuhan. Di baiknya di rumah Tuhan. Haleluya. Jesus. Oh. Berikan rasa syukurmu kepada Tuhan. Kalau saudara ada hari ini, sekali lagi, karena Tuhan. Engkau bisa sampai di titik ini karena engkau melewatinya bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan mengakhiri karyanya dalam sepanjang hidupmu. Apapun keadaanmu hari ini. Tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan hidupmu. Tetapi izinkan hidup saudara dan saya. Dia yang mengendalikan. Dia yang menentukan. Engkau melihat setiap kehidupan jemaatmu yang sedang berjuang. Mungkin ada yang berjuang untuk rumah tangganya. Ada yang berjuang untuk kelemahan tubuhnya. Ada yang berjuang untuk bisnisnya. Ada yang berjuang untuk pelayanannya. Ada yang berjuang Tuhan dalam banyak hal. Mungkin ketika kami melihat, memandang itu, kami berkata kami gak sanggup Tuhan, kami gak mampu Tuhan. Tapi hari ini Tuhan berfirman, aku akan bawa engkau ke gunung batu. Bukan dengan kekuatanmu, tapi kekuatan Tuhan. Ayo rasakan, Tuhan bekerja hadir sungguh-sungguh dalam seluruh area hidupmu. Tidak usah takut. Tidak usah gentar. Jangan pesimis menatap masa depan saudara. Tapi optimis. Karena Tuhan berkata, masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan menjadi hilang. Siapa yang mewujudkan itu? Tuhanmu. Engkau lawat setiap umatmu yang ada di tempat ini. Engkau lawat mereka. Jamah mereka. Sentuh bagian hidup mereka yang paling dalam. Di dalam nama Yesus. Sehingga hari ini kami mau berkata, seumur hidup kami mau tinggal di rumah Tuhan. Dengan kerinduan yang begitu dalam. Untuk kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dan berkati setiap kami. Beri kekuatan bagi setiap kami. Untuk melakukan, melampaui apa yang sedang menjadi target dalam hidup kami. Sebab Engkau yang melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Kita yang diberkati dan hidup di dalam kemurahan Tuhan berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, silakan duduk. Tuhan memberkati. Rumah Diakonia Talian Gia Kudus. Salah satu visi Gia Kudus adalah Be Fruitful Church atau menjadi gereja yang berbuah, yang kuat dalam pelayanan kasih. Gia Kudus memiliki kerinduan untuk membangun sebuah rumah diakonia.
Tujuan dibangun rumah diakonia adalah untuk menolong para perempuan lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di usia tua mereka. Rumah diakonia ini rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 210 meter persegi, terletak di Jalan Sunan Muria Gang Buntu, Desa Glantengan, Kudus. Tanah ini merupakan pemberian seorang ibu yang mengasihi Tuhan bernama Ibu Tarlian. Untuk mengenang perbuatan kasihnya, Gia Kudus memberi nama rumah diakonia ini sebagai Rumah Diakonia Tarlian. Rumah diakonia Tarlian terdiri dari 5 kamar. Masing-masing kamar dapat ditempati oleh 2 orang. Setiap kamar dilengkapi perabot yang memadai dan kamar mandi dalam. Ada ruang untuk berkumpul bersama, ruang check up medis, dan kantor. Di lantai 2 terdapat dapur dan ruang servis area. Kiranya pembangunan rumah diakonia Tarlian ini dapat memberkati para lansia. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dukung pembangunan ini melalui doa, daya, dan dana. Yang terbeban dapat mengirimkan dana melalui rekening yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Shalom seluruh jemaat Giaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini. Berdasarkan surat permohonan menjadi anggota, maka dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak minggu ini, tanggal 27 bulan Juli tahun 2025, Saudari Lim Leoni Cecilia Christi telah resmi menjadi anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Selamat bergabung dengan keluarga besar Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Pada hari Sabtu, 9 bulan Agustus 2025, pukul 7 pagi, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara saudara Peter Lawrence Olomni S. dengan saudari Nurlita Spadanianti. Bertempat Gereja Isa Al-Masih Kudus akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Elisa Samuel. Mohon dukungan doanya. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Minggu paling lambat hari ini. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 14 dan 28 bulan Agustus, jam 10 pagi, di ruang serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Pembangunan rumah diakonia. Rumah diakonia dibangun untuk menolong para perempuan yang lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di masa usia tua mereka. Setiap bata yang terpasang adalah harapan baru. Bagi mereka yang telah menua, mari kita bersama ambil bagian sesuai visi gereja kita, Be Fruitful Church, menjadi gereja yang berbuah yang kuat dalam pelayanan kasih. Mohon dukungan doa, daya, dan dana untuk wujudkan tempat tinggal yang nyaman dan penuh kasih bagi para lansia kita. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Al-Masih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan di gereja. Dukung dalam doa untuk kelima saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air pada tanggal 13 bulan Agustus 2025, pukul 4 sore. Nama-nama kelima saudara kita dapat dilihat di media cetak maupun elektronik. Apabila ada keberatan yang sah, dapat disampaikan kepada Pendeta Elisa paling lambat hari Minggu, tanggal 3 Agustus. Perayaan 2 tahun Berea Mart Giaku, Berea Mart bakal banjir hadiah. Sepanjang bulan Juli setiap minggu, belanja minimal Rp25.000 dapat memenangkan Grand Prize dan banyak hadiah hiburan lainnya. Ingat, setiap minggu sepanjang bulan Juli, mari datang dan selalu belanja di Berea Mart. Berea Mart melayani dengan hati. Beatstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 2 bulan Agustus 2025, jam 5 pagi, di ruang serbaguna lantai 1. Minggu depan, tanggal 3 bulan Agustus 2025, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci, pengambilan hosti, dan anggur. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah, akan dilayani pada hari Selasa, 29 bulan Juli 2025, sampai dengan Sabtu,
2 bulan Agustus 2020. 5 saat jam kantor, suatu kebahagiaan apabila kita mempunyai kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah Tuhan. Maka Tuhan akan mengembalikan berlipat ganda. Persiapkanlah dengan jujur dan persembahkanlah dengan sukacita. Bagi jemaat yang tergerak untuk mendukung program Belajar Bersama Gyaku, daftarkan diri sebagai sukarelawan pengajar. Kami sedang membutuhkan pengajar matematika dan bahasa Inggris untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Silakan menghubungi Saudara Yeremia Immanuel untuk informasi lebih lanjut. Kami mengajak anak-anak kelas 4 SD, 2 SMP, dan 3 SMP untuk mengikuti kelas matematika dan bahasa Inggris dalam program Belajar Bersama Gyaku. Jadwal kelas dapat dilihat di Warta Jemaat. Kelas akan dimulai tanggal 26 bulan Juli dan dapat melakukan pendaftaran kepada Saudara Yeremia Immanuel. Tempat terbatas. Kelas ini terbuka untuk anak-anak dari seluruh gereja di Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa. Ya, puji Tuhan. Untuk Saudari Lim Cecilia Kristi, apakah hadir dalam ibadah yang kedua ini? Ada. Ya, puji Tuhan. Kami ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, ada sedikit koreksi dalam warta jemaat yang kiranya ini menjadi perhatian kita. Yaitu di dalam pembangunan rumah diakonia. Bapak Ibu bisa melihat dalam warta baik cetak maupun elektronik, pada bagian persembahan khususnya untuk pemasukan. Di situ tertulis salah satu poinnya adalah dari kas majelis, yang betul adalah kas gereja. Demikian info ini dan jadi koreksi kita semua. Mohon maaf untuk kekeliruannya, dalam warta yang akan datang akan dibetulkan seperti seharusnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, pada ibadah yang kedua ini kami pun mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Kalau ada silakan bangkit berdiri untuk kami kenal dan disambut oleh Bapak dan Ibu Majelis. Ada yang baru pertama kali hadir di bawah dan di balkon? Ya, yang berikutnya kami juga menyambut dan nanti akan didoakan bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun selama sepekan yang sudah lewat. Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 Juli. Silakan yang berhari ulang tahun untuk bangkit berdiri. Ya, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun. Semoga semakin diberkati oleh Tuhan. Nanti Bapak Gembala akan berdoa bagi saudara yang berhari ulang tahun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus hidup di dalam kemurahan Tuhan. Dan cintailah rumah Tuhan dan setialah di dalam ibadah dan jadilah saksi Kristus. Setiap minggu terakhir kita akan mendoakan persepuluhan kita, ya. Maka saya ajak Bapak Ibu Jemaat untuk mengangkat amplop persepuluhan ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengangkat amplop persepuluhan ini sebagai bukti bahwa kami menyerahkan penghasilan kami, pekerjaan kami, apa yang kami kerjakan untuk diberkati Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Biarlah Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan menyediakan berkat-berkat untuk anak-anak-Mu. Kami menyerahkan segala
yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu di dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Kami bersyukur dan pada saatnya nanti kami boleh membawa persembahan ucapan syukur persepuluhan kami ke rumah Tuhan. Boleh turunkan kembali amplop persepuluhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka satu persatu, semakin mengasihi Tuhan, berkati masa depan mereka. Mereka boleh Tuhan berkati dalam studi, di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, dan di dalam keluarga masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan usia lanjut dan sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Maye, kami berdoa untuk Ibu Tine, kami berdoa untuk Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Sulistiowati, Ibu Oi Bianio, Ibu Linda, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lim Nepnio, Ibu Rahel Markati, Ibu Lili, Ibu Melani Juanio, Ibu Livia Megasari, Ibu Chan Bertin, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subagi, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Agus, Bapak Andre Wiguno. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini yang sedang sakit dan sembuhkanlah, pulihkanlah. Bagi mereka yang masih bergumul, berilah kekuatan iman untuk menghadapinya. Bagi lansia berilah penghiburan dan kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu pada hari ibadah pertama dan ibadah kedua ini. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan di rumah Tuhan ini. Kami berdoa sungguh-sungguh supaya rumah diakonia Talian Tuhan berkati, supaya pembangunan boleh diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk belajar bersama Giaku, di mana ingin mendidik anak-anak SD, SMP, SMA di dalam bahasa Inggris dan matematika, supaya gereja ini menjadi kuat di dalam pelayanan kasih, di dalam pelayanan diakonia dan pelayanan sosial. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Ferry yang sudah melayani di ibadah pertama, untuk Pendeta Elisa yang sudah melayani di ibadah dua ini. Berkatilah kedua hamba-Mu ini supaya Engkau memberikan, menambahkan hikmat dalam pelayanan pengembalaan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam kesiapan mereka untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa untuk kota kami, untuk negara kami, lindungi, beri stabilitas sosial politik, berilah pertumbuhan ekonomi yang baik, kesejahteraan yang luar biasa untuk negara ini. Kami berdoa untuk perdamaian bangsa-bangsa, terutama kami berdoa untuk rakyat Palestina yang ada di Gaza, yang menderita kelaparan dan bahaya peperangan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya pertolongan-Mu melalui bangsa-bangsa lain boleh membantu, meringankan penderitaan mereka. Kami berdoa supaya perdamaian dunia boleh terjadi di mana saja, dan jadikanlah kami pembawa damai Tuhan di mana saja kami berada. Mari kita berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama.
Setelah engkau memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah, sekarang pulanglah dan lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.